Punya mata gak? Lagian gembel miskin masuk di kafe mewah. Punya uang emangnya kamu beli makanan di sini? Tunangan kamu mana? Ini Mbak, aku udah bawa tunangan aku kok. Hah? Dia? Tunangan kamu? Dian, ibu kita tuh lagi sakit, Dian. Apa kamu minta uang? Ibu kita tuh lagi sakit, kamu yang bener aja. Minimal kamu punya tunangan itu yang pakaiannya rapi, kaya. Kayak gini nggak ada duitnya, Dian. Permisi Mas, ini minuman sama makanannya ya. Tidak usah repot-repot, Mbak. Nggak apa-apa kok Mas, ini buat kamu. Diminum ya. Aku selalu ngerepotin kamu ya. Enggak kok, tenang aja ya Mas. Aku kesini sudah 5 kali, Mbak. Dan kamu selalu ngasih aku makanan, padahal aku nggak bayar loh. Nggak apa-apa Mas. Aku tuh di sini kerjanya kan udah bertahun-tahun. Gaji aku tuh udah lumayan Mas. Kalau untuk traktir kayak gini, nggak masalah kok. Kamu baik banget, Mbak. Iya Mas, makasih ya. Nanti kalau kamu dimarahin sama bos kamu gimana? Kan aku di sini juga bayar Mas. Ini bukannya ngambil dari sini. Ini itu aku bayarin pakai gaji aku. Terima kasih banyak ya. Ya udah, aku makan dulu ya. Kalau gitu aku tinggal ke belakang lagi ya. Iya, Mbak. Dihabisin ya Mas ya. Mas, kamu tuh gimana sih? Ngajakin ketemuan tapi kamu fokusnya di buku aja. Aku dianggurin. Sayang, kenapa sih akhir-akhir ini kamu marah-marah mulu? Ya jelas marah lah. Kita hubungan udah lama tapi kamu itu gak ngasih kepastian. Harusnya kamu itu kalau serius sama aku, nikahin aku sekarang, Mas. Apa jangan-jangan kamu tuh cuma mempermainkan aku ya? Sayang, nikah kan butuh biaya. Aku sekarang fokus kerja. Kerja kan juga buat kamu. Udahlah, kamu tuh gak usah ngurusin harta uang. Kalau kita nikah, itu ada rezekinya sendiri, Mas. Udahlah, aku bete sama kamu. Tiap hari kita jalan-jalan aja, tapi tanpa kepastian. Emangnya aku tuh cewek apaan? Ya udah deh, gini aja. Aku boleh gak jujur sama kamu? Ya lu jujur lah. Kamu bohongin aku selama ini, ternyata. Gak ada sih yang aku bohongin kamu. Cuma aku nunggu momen yang tepat aja. Kamu nyembunyiin rahasia apa sih dari aku? Aku penasaran banget deh. Sebenarnya tuh aku udah ada calon yang. Kamu udah punya tunangan? Kurang ajar kamu ya. Maksud kamu apa, ha? Aku benci sama kamu, Mas. Aku tuh udah setia banget sama kamu. Maksud kamu apa nyelingkuhin aku? Aku ternyata cewek selingkuhan kamu. Duduk dulu sayang, kalem, tenang. Ih, Aku kan bilang, aku nunggu momen yang tepat buat ngomong sama kamu. Nah, ini momen yang tepat. ya aku kecewa sama kamu lah. Tak kirain kamu tuh cowok setia. Ternyata mendua. Kamu gak usah khawatir sayang. Ini sebenarnya aku mau buang calon aku. Maksudnya, kamu memilih aku yang jadi calon istri kamu? Iya, betul sayang. Makasih ya sayang. Emang kenapa kok kamu tiba-tiba pengen buang calon tunangan kamu? Kamu kan tahu yang pekerjaan cewek aku apa? Dia cuma sebagai pelayan kafe. Hah? Jadi babu di kafe? Rendahan banget. Ya jelas dong, aku lebih unggul dari tunangan kamu. Udahlah, sekarang kita samperin di kafe, terus kamu batalin nikah sama dia. Buktikan dong kalau kamu serius sama aku. Kamu gak percaya sama aku? Ya udah, ayo kita ke kafe. Serius nih? Yuk. Yuk.
Alhamdulillah, aku sudah kenyang. Mbak, terima kasih banyak ya. Aku sudah dikasih makan. Iya Mas, sama-sama. Aku bersihin dulu ya. Iya Mbak. Ya udah, aku kembali dulu ya. Hati-hati ya Mas. Siapa sih yang nelpon? Halo, Dian. Ibu sekarang masuk rumah sakit dan keadaannya kritis. Ibu pesan kamu harus segera nikah. Iya Mbak, aku udah pasti nikah kok. Sekarang aku udah punya tunangan Mbak. Apa? Kamu udah punya tunangan? Itu malah bagus, Dian. Ya udah kalau gitu kamu sama tunangan kamu ke rumah sakit aja, ketemu sama ibu. Siapa tahu habis itu keadaan ibu membaik. Iya Mbak, aku pasti nanti ajak tunangan aku ke rumah sakit. Ya udah, Mbak tunggu ya. Bye. Punya adik satu belum nikah. Semoga calon suami adik aku laki-laki baik dan bertanggung jawab ya. Nggak kayak mantan suami aku, udah main cewek, suka slot, kerjanya nggak bener. Bikin masalah. Kafenya bagus banget ya Mas. Keren ya. Woi, punya mata gak? Lagian gembel miskin masuk di kafe mewah. Punya uang emangnya kamu beli makanan di sini? Gembel kamu buta. Punya mata ditaruh atas, bukan ditaruh dengkul. Lagian Mas, kok bisa si gembel miskin masuk di kafe mewah? Mungkin cari makanan sisa yang. Biarin udah yang. Ngapain lihat-lihat ha? Mau aku tonjok mata kamu sekalian. Udah. Oh, sialan. Nah, ini loh yang kafe tunangan aku. Terus di mana tunangan kamu? Di belakang mungkin lagi cuci piring. Mas, kamu kok kesini bawa cewek sih? Siapa dia Mas? Panjang umur kan yang? Ini yang aku maksud. Dian, aku kenalin ya. Ini namanya Putri. Putri ini pacar aku. Pacar kamu? Terus aku siapa Mas? Aku tunangan kamu loh. Kok bisa-bisanya kamu kesini bawa cewek lain sih? Dian, kamu nggak sadar? Kamu tuh nggak setara ya sama aku. Lihat kerja kamu. Kamu hanya sebagai pelayan restoran. Tengok pacar aku. Tengok, dari penampilan aja udah kelihatan. Dia seorang bos. Mas, terus kenapa kamu ngelamar aku Mas? Ya, coba-coba. Jahat kamu ya Mas. Jangan kasar kamu sama pacar aku. Kamu itu udah diputusin, nggak sadar diri. Cari aja laki-laki lain, kan masih banyak. Padahal Mas, aku udah bilang sama mbak aku Mas kalau aku udah punya tunangan. Dan aku mau kenalin kamu sama keluarga aku Mas. Why? Kenalin. Kamu tuh beda kasta sama Mas Edo. Dia itu tipenya orang kaya, punya uang banyak, bukan jadi babu di kafe. Mbak, kamu tuh cantik mbak. Tapi mau-maunya ya sama pacar orang? Yang jelas pacar kamu memilih aku, bukan aku merebut dari kamu. Tanya aja dia. Sudah, nggak usah berantem. Tujuan aku kesini Yan, ingin mengakhiri semuanya. Makasih ya Mas. Jadi mulai hari ini kita tidak ada hubungan apa-apa. Kamu minta kita putus? Kurang jelas semuanya. Dasar ya mbak, kamu pelakor ya mbak. Kurang aja kamu ya. Iya apaan sih? Kamu tuh siapa? Ikut campur urusan kita. Di sini jangan kasar ya. Ini tempat umum. Ini bukan tempat kamu, Gembel. Ini tempatnya orang-orang kaya. Sedangkan kamu di sini ngemis kan? Kamu suka sama orang ini? Ambil aja. Dia itu bekas pacar aku. Sekarang seleranya tunangan kamu sama si Gembel, Mas. Apaan sih mbak? Dia teman aku, emang kenapa?
Masih tanya emang kenapa? Lihat tuh, bajunya, rambutnya, wajahnya jelek seperti kelakuannya. Yang penting hatinya baik, Mbak, gak kayak kamu. Apa? Nyot banget. Yang jelas Mas Edo milih aku daripada kamu. Berarti kamu kan yang jelek. Sudah, Kak. Ih, gak usah pegang-pegang. Kurang ajar dia, Mas. Berani ya kamu pegang-pegang cewek aku ya? Pulang aja kalian dari sini ya. Emang ini kafe kamu? Kita berani bayar mahal di sini. Bahkan harga diri kamu aku bisa beli, tahu nggak? Sama-sama pasangan sinting kamu itu. Ayo Mas Ida, kita pulang. Kurang ajar. Mas, makasih ya udah belain aku. Cowok tadi tunangan kamu ya? Iya Mas, tapi dia malah selingkuh. Padahal ya Mas, dia janji mau nikahin aku Mas. Ibu aku lagi kritis, dia pengen aku cepat-cepat nikah. Kalau tahu kabar kayak gini, aku jadi makin sedih Mas. Kamu gak usah sedih. Aku mau kok nikahin kamu. Sementara aja gak apa-apa. Nanti setelah ibu kamu tahu, kita pisah lagi. Mas, nikah itu gak bisa dibuat main-main Mas. Enggak. Maksud aku, kita cuma pura-pura nikah aja. Biar orang tua kamu gak kepikiran. Aku tahu kok Mas, maksud kamu tuh baik. Tapi gimana ya Mas? Aku bingung Mas. Udah, kamu jangan bingung ya. Kamu orang baik. Pasti ada jalan terbaik buat kamu, ya? Nggak apa-apa kok. Aku jadi suami pura-pura kamu. Yang terpenting, ibu kamu di rumah sakit sana. Biar cepat sembuh, ya? Makasih ya Mas, kamu udah mau bantuin aku. Kamu baik sekali Mas. Enggak, Mbak. Aku orangnya biasa aja kok. Justru kamu yang baik sama aku. Kamu sering ngasih makan aku. Padahal aku nggak pernah bayar. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau gitu, langsung aja ya Mas, aku ajak ke rumah. Rumah sakit. Enggak Mas, ketemu dulu sama mbak aku. Kamu punya kakak? Punya. Ya udah, ayo. Ya. Aduh, Dian mana sih? Kok nggak nyampe-nyampe? Aku kan mau ke rumah sakit bareng dia. Sekalian aku mau lihat tunangannya. Dian, kamu jangan pulang ke rumah ya. Mbak tunggu di gazebo deket sawah. Kita ke rumah sakit bareng-bareng. Jangan lupa ngajak tunangan kamu. Semoga aja dengan Dian bawa tunangannya ke rumah sakit, keadaan ibu lebih membaik, biar bisa cepat pulang dari rumah sakit. Gimana sayangku? Sekarang kamu sudah yakin kan sama aku? Ya udah yakin lah Mas. Buktinya kamu kan lebih memilih aku daripada tunangan kamu yang kiri itu. Kamu kan juga tahu sendiri, tadi aku buang mentah-mentah itu tunangan aku di depan mata kamu. Makasih ya Mas. Oh ya BTW, terus kamu kapan nikahin aku? Ya, gini loh Yang. Kan nikah perlu persiapan yang matang. Nunggu apa lagi sih? Dari dulu sampai sekarang dikasih janji palsu terus. Sayang, kalau di daerah aku ya, nikah itu nggak sembarang nikah. Kita itu harus menunggu tanggal baiknya, hari baiknya. Kok aneh banget, nikah tinggal nikah aja kok nunggu tanggal baik. Nggak bisa Yang kalau kayak gitu. Itu adat istiadat daerahku. Terus gimana nih? Tentuin tanggalnya dong. Gini Yang, biar kamu seneng, biar orang-orang tuh percaya, kamu mending segera bikin undangan deh. Berarti aku cetak undangan dulu pernikahan kita. Tapi jangan kasih tanggalnya.
Udah undangannya sebar dulu. Oh gitu ya. Ya udah. gitu aja. Tapi kamu yakin ya nikahin aku? Udah gampang deh itu ya. Kan aku malu, nanti dikirain aku jadi perawan tua kan nikah-nikah. Enggak yang aman. Yaudah, yuk, kita cetak undangan. Let's go. Mbak, Dian, kamu kok lama banget sih? maaf Mbak. Nunggu lama ya? Ya nunggu lama lah, Mbak kan mau ke rumah sakit bareng kamu. Mbak, gimana keadaan ibu sekarang Mbak? Ya, ibu sekarang masih kurang baik. Oh iya, tunangan kamu mana? Ini Mbak, aku udah bawa tunangan aku kok. Hah? Dia? Tunangan kamu? Dian, ibu kita tuh lagi sakit, Dian. Apa kamu minta uang? Ibu kita tuh lagi sakit, kamu yang bener aja. Minimal kamu punya tunangan itu yang pakaiannya rapi, kaya. Kayak gini nggak ada duitnya, Dian. Mbak, gimana sih? Katanya ibu mau aku nikah Mbak. Ini Mbak calon suami aku Mbak. Gak ada laki-laki lain, gak ada pilihan laki-laki lain. Laki-laki banyak, Dian. Nggak harus dia. Mbak, yang penting ibu cepat sembuh Mbak. Sembuh, yang ada ibu nggak sembuh. Ibu tambah drop, ibu tambah sekarat. Kamu mau? Ibu mati? Mau kamu? Kok Mbak ngomong gitu sih? Pokoknya selama kamu masih sama dia, Mbak nggak setuju. Jangan pernah kamu temuin ibu kamu. Mas, gimana nih Mas? Ya udah, kita langsung aja ke rumah sakit ya. Heh, pancang kamu ya? Kamu siapa? Hah? Mau langsung ke rumah sakit? Kamu keluarga? Aku tunangannya Dian, Mbak. Tunangannya, selama aku jadi mbaknya Dian, nggak aku setujuin. Kamu Tolong, Mbak. Kasih aku kesempatan. nggak. Kamu belum apa-apa udah lancang ya, udah mau ke rumah sakit sendiri kamu ya. Dengar ya Dian, selama kamu masih sama dia, gembel dan bau ini, Mbak nggak bakal nyetujuin kamu. Saya kurang apa, Mbak? Nanya kurang apa? Lihat, aduh, gimana ibu aku ngelihat anak secantik ini tunangannya kayak gini? Kamu mau bikin ibu aku tambah sakit? Hah? Udah Mbak, nggak boleh ngomong gitu Mbak. Mbak, aku tuh punya niat baik aja. Aku tuh pengen segera nikah biar ibu cepat sembuh Mbak. Sama gembel ini? Kalau kamu mau nikah, cari laki-laki yang kaya, minimal yang rapi pakaiannya, nggak kayak gembel kayak gini. Udah Mas, langsung aja kita ke rumah sakit. Kamu nggak usah ikut. Kamu sama Mbak aja. Gimana sih Mas? Dia biar di parkiran, Dian. Mbak, tapi aku mau kenalin dia sama ibu Mbak. Bau, Dian. Kamu mau bikin pernapasan ibu kita tambah sakit. Sudah. Ya udah. Mendingan kamu ke rumah sakit dulu ya. Nanti biar aku nyusul. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Mas. Gitu dong, tahu diri. Gembel. Ternyata seperti ini ya. Jadi orang susah. Di mata orang lain itu aku nggak ada harga dirinya. Untung aja ini cuma pura-pura, nggak beneran. Kalau misalkan beneran, wah, bisa-bisa nangis aku. Dihina seperti tadi. Tapi kalau aku susah seperti ini, masih ada orang baik kok. Buktinya Mbak Dian pelayan tadi, dia selalu peduli sama aku. Bahkan aku pura-pura kelaparan aja selalu dikasih makan tiap hari. Emang sih dia itu baik, cantik, tapi kok hidupnya sakit ya. Sudah diputus sama tunangannya, ibunya sakit parah, mbaknya jahat. Ternyata gitu ya ujian orang baik. Tapi alhamdulillah, walaupun aku seperti ini, aku nggak ada ujian sama sekali. Makanya aku pengen nyamar seperti ini biar aku pengen ngerasain
beratnya hidup itu seperti apa. Ternyata seperti ini ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku nikmatin aja. Gimana ini? Keadaan ibu di rumah sakit makin parah. Mbak sih, aku kan tadi udah bawa tunangan aku, tapi malah gak dibolehin sama Mbak. Kamu gimana sih, Dek? Nyari tunangan kok mukanya buruk rupa. Cari tuh yang ganteng, kaya, minimal bajunya tuh rapi. Gak compang-camping kayak gitu. Mbak, ibu kan pengennya aku nikah. Yang penting, aku nikah Mbak, biar ibu cepat sehat kembali. Tapi kamu jangan asal pilih dong, Dek. Kamu tuh cantik. Gimana sih? Dikasih tahu bantah terus. Tapi gimana Mbak? Mbak tahu sendiri kan, kita juga diusir dari rumah sakit. Gara-gara gak bisa biayain ibu di rumah sakit. Iya ya. Apalagi administrasi di rumah sakitnya ibu itu biayanya 500 juta. Makanya Mbak, kita tuh butuh uang yang banyak Mbak. Aku gak jadi nikah, biaya rumah sakit ibu gak bisa dibayar. Terus gimana? Mbak tahu sendiri kan, aku cuman pelayan Mbak, gaji aku gak seberapa. Ya kan kamu juga tahu, Dian. Mbak uang dari mana? Semua harta yang Mbak punya dibawa kabur sama mantan suami Mbak. Terus ini gimana solusinya? Stop mas, stop. Kebetulan aku ketemu kamu di sini, Bel. Putri, Aku mau ngasih surat undangan. Aku mau menikah tahun ini. nikah Put, serius? Emang kamu tadi gak lihat? Aku diboncengin sama calon suami aku. Kok kamu sama cewek itu? Siapa dia? Oh, ini Put, kenalin adik aku. Kenalin. Sombong banget ya kamu. Minta kenalan, sok-sokan jual mahal. Put, kalau boleh aku mau pinjam uang Put sama kamu. Boleh, emangnya kamu butuh uang berapa, Bel? Ngomong aja. Aku butuh 500 juta Put. 500 juta? Ya ampun, Bel. Kalau hutang sama aku tuh 500 ribu, 5 juta. Ini 500 juta, gila kamu ya. Emangnya aku ini anak sultan? Aku lagi butuh uang 500 juta Put, untuk biaya rumah sakit ibu aku. Oh, ibu kamu sakit. Mungkin gara-gara tingkahnya adik kamu itu ya? Sok-sokan. Ternyata butuh uang. Kalau kamu butuh uang, mendingan jual aja ginjal kamu itu, Bel. Ya jangan gitulah Put. Lah, kamu nggak mikir 500 juta itu mahal loh. Hartanya banyak. Hutang sama aku. Ya, Pokoknya kamu hadir ya di pernikahan aku. Amplopnya harus yang tebel. Iya ya Put, aku pasti datang kok. Makasih ya Bel, kamu emang sahabat aku yang paling baik. Beda jauh sama adik kamu tuh, sombong banget. Maaf ya Put, adik aku emang kayak gitu orangnya. Iya, jahat ya. Heh, kamu ngapain kesini? Gembel ini lagi, gembel ini lagi. Kok kamu bisa kenal sama orang ini, Bel? Ih, ini loh Put, dia masa ngaku-ngaku tunangannya adik aku. Iya, Bel, aku udah tahu tadi di kafe dia itu mungkin nembak adik kamu. Mungkin adik kamu suka kan sama si gembel ini? Serius Dek? Gimana sih Mbak? Kan aku udah bilang kalau dia tunangan aku. Kamu tuh bikin malu Mbak ya. Mungkin matanya adik kamu tuh udah rabun. Masa orang jelek miskin kayak gini dipilih? Kayak gak ada manusia lain aja. Kamu ngapain kesini? Hah? Ngikutin kita, mau nguping? Gimana keadaan ibu kamu di rumah sakit? Udah sembuh? Udah mendingan? Urusannya apa sama kamu? Hah? Mau udah sembuh? Mau udah mendingan? Ya aku peduli sama ibu kamu. Peduli? Emang kamu itu siapa? Kamu itu orang lain, bukan keluarga dia. Kalau peduli itu kasih uang, dandan yang rapi. Berapa rekening kamu? Sok-sokan. Mungkin dia mau ngasih uang 100 ribu, hasil hutang. Mana? Udahlah Bel, uang itu buat kamu makan aja. Kamu kan tadi di kafe nyisa. Di kafe dia itu mungkin
ngambil sisa-sisa makanan orang. Sudah sini, rekening kamu sini. Heh, kamu mau menghina kita? Kamu pikir kita nggak mampu? Enggak. Aku cuma mau ngasih sedikit donasi buat kamu ya. Apa? Donasi? Wah, kita masih mampu ya. Lagian kamu tuh siapa sih? Datang-datang sosokan jadi pahlawan. Cari muka kamu. Mungkin dia itu sok-sokan seperti orang kaya biar diterima sama kamu, Bel. Kan kamu gak setuju adik kamu nikah sama dia. Gini ya, setelah kamu ngasih aku rekening, oke, habis ini aku akan menghilang dari kalian. Aku nggak mungkin ganggu kalian lagi. Aku janji. Sini rekening kamu. Aduh. Jangan deket-deket sama aku. Bau sampah kamu itu. Ya. Ya udah, mana? Paling saldonya cuma 1 juta. 1 Tulis juta. saja. Tulis saja rekening kamu. Nih, Ini banknya apa? Bang boleh. Kamu bisa baca gak sih? Hah? Makanya sekolah yang pinter biar gak goblok. Tadi berapa administrasinya rumah sakit itu? 500 juta. Kenapa? Nggak cukup saldonya? Ya gak bakal mampu lah. 500 juta tuh banyak uangnya, Bel. Tuh, kayak gini kamu jadiin tunangan. Tambah beban ke keluarga. Malu ya? Alasan, Del. Pakai gedok-gedok HP gak ada sinyal. Iya. Orang miskin belagu sok-sokan ngasih donasi. Buat kamu aja tuh donasinya. Buat kehidupan kamu sehari-hari. Beli baju sana, udah baju dekil. Potong rambut sana loh. Mukamu udah buruk rupa. Blow on banget sih kamu itu dari tadi. Pergi kamu dari sini. Gak ada gunanya ya kamu di sini itu. Bukan membantu tapi membebankan kita. Aku boleh minta hotspot gak? Aduh, beli paketan aja gak mampu. Sok-sokan donasi 600 juta. Miskin. Hotspot sebentar. Nyusahin aja. Dah, Apa sandinya? sandinya boleh-boleh. Cepetan bego, lama banget dari tadi. Penasaran apakah kamu mampu punya uang 600 juta? Lagian laki-laki kayak gini apa yang kamu sukain sih, Dek? Kampungan emang. 500 apa 600 ya? Astagfirullahaladzim, ya ampun. 500 juta aja kamu belum tentu mampu, apalagi 600. Udah mendingan kamu pergi aja dari sini ya. Pergi. Ini HP siapa? Hasil nyuri kan ini pastinya HP. Bagus banget. Mending HP-nya buat aku aja sini. Sudah. Dicek dulu. Dicek aja. 600.000 mungkin. Hah? Serius ini 600 juta, Bel? Mata aku nggak buram kan? Banyak banget, Put. Kok bisa? Kok bisa gimana ceritanya? Ini kok bisa 600 juta? Ya udah. Ini buat ibu kamu ya, nggak buat kamu loh. Duh, ini serius uang kamu? Uang kamu sendiri? Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Aku. Kamu pengen tahu? Aku mantan tunangan adik kamu, ya? Oke? Mas Edo. Loh, dia naik mobil. Oh enggak. Kenapa kamu nggak terima aja dia? Put, ini uangnya banyak banget, Put. Kamu seharusnya kejar dia biar nikah sama adik kamu. Abel gimana sih? Aku juga gak nyangka ternyata dia orang kaya. Mas, kalau adik aku nggak mau sama aku aja nggak apa-apa, Mas. Ikut aku ya. Sana. Gak sama aku aja mas. Aku bakal mutusin pacarku buat demi kamu mas. Siapa namanya? Mas, aku nggak diajak sekalian. Aku kan kakak iparmu. Dek! Mas Edo gimana sih? Kok tunangan kamu dapetnya orang kaya sedangkan aku naiknya motor butut kayak gitu? Udahlah, mendingan hari ini kita batal nikahnya. Kamu terlalu makan janji-janji palsu. Gak apa-apa lah, yang penting udah ada biaya. Dan ku berharap kau kembali padaku.
harapan